Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan dari kelas 3A. Jadi di video ini saya mewakili teman kelompok saya untuk menjelaskan materi tentang alat ukur sekunder. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang alat ukur sekunder. Topik yang akan dibahas yaitu alat ukur sekunder, desain manometer dasar, pengukuran tekanan cairan, membaca meniskus, manometer basah dan kering. Jadi tujuannya, yang pertama, setelah mempelajari pelajaran ini, Anda seharusnya dapat menjelaskan mengapa akurasi dan presisi perlu dalam alat ukur sekunder. Ini jelaskan perbedaan manometer miring dengan manometer tabung U konvensional. Selanjutnya, ketentuan teknis utama. Akurasi 3,03 derajat keseluruhan di mana sistem pengukuran dapat menentukan nilai sebenarnya dari variabel yang diukur. Presisi 3,04 derajat keterulangan dalam serangkaian pengukuran berturut-turut meniskus 3,16 permukaan atas kolom cair yang melengkung. Penjelasan ini menjelaskan pengoperasian dan perawatan perangkat sekunder, manometer, pemancar AP, dan instrumen terkait. Panduan ini menjelaskan mengapa akurasi dan presisi diperlukan, serta menjelaskan cara mengkalibrasi dan memelihara perangkat untuk mempertahankan kualitas ini. Perawatan yang baik terhadap instrumen mahal ini sangat penting agar dapat memberikan layanan yang akurat dan dapat diandalkan selama bertahun-tahun. Tujuan alat ukur sekunder adalah untuk membaca atau mengukur perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh alat ukur primer pada aliran fluida, seperti jelaskan dalam pelajaran kedua. Perangkat utama yang paling sering digunakan adalah pelat lubang, tabung penturi, dan nos aliran. Ingat juga bahwa huruf Y Yunani delta 4 berarti perbedaan antara diferensial, jadi AP dibaca delta P berarti perbedaan tekanan atau perbedaan tekanan. Banyak perangkat yang tersedia untuk mengukur AP. Cara sederhana untuk melakukan pengukuran adalah dengan menghubungkan pengukuran tekanan ke setiap sisi lubang, seperti yang tunjukkan pada gambar 3.1. Namun ini bukanlah metode yang akurat, karena gabungan margin kesalahan kedua alat ukur dapat menghasilkan pembacaan yang sempurna tidak dapat diandalkan. Menghubungkan hanya satu perangkat manometer tipe U pada gambar 32 misalnya jauh lebih baik karena dapat membaca perbedaan antara kedua tekanan. Tentu secara langsung, namun metode ini tidak dapat menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh pemasangannya yang tidak tepat atau pembaca yang tidak akurat oleh operator. Istilah presisi mengacu pada kemampuan alat ukur untuk menyesuaikan diri secara berulang-ulang sebagai respon terhadap masukan yang sama. Dengan kata lain, presisi adalah tingkat keterulangan dalam serangkaian pengukuran yang berurutan. Kurangnya presisi atau akurasi menyebabkan kesalahan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran yang benar, Anda harus memiliki akurasi dan presisi. Bagian yang bergerak pada pengukuran tekanan selalu berpotensi menjadi sumber kesalahan. Namun, manometer relatif bebas dari kesalahan karena tidak mempunyai bagian yang bergerak. Selanjutnya, tujuan dari alat ukur sekunder adalah untuk membaca atau mengukur perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh alat ukur primer pada aliran fluida. Perangkat sekunder harus akurat dan tepat. 3 desain manometer yang umum adalah manometer tabung U, manometer sumur, dan manometer miring. Manometer tabung U sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan alat ukur portabel, sedangkan manometer sumur digunakan pada lokasi tetap. Manometer miring paling baik untuk tekanan rendah. Perangkat aliran mengukur tekanan diferensial dan menunjukkan perbedaan tekanan antara sisi tinggi dan rendah perangkat. Kebanyakan perangkat sekunder menunjukkan pembaca nol setelah dibuang ke atmosfer karena tekanan atmosfer adalah titik acuannya. Perangkat yang digunakan untuk mengukur ruang hampa
direferensikan ke tekanan absolut dan terbaca 14,7 PSI jika dibuang ke atmosfer. Meniskus adalah permukaan antara kolom cair yang melengkung. Itu cekung jika berisi dindingnya basah oleh cairan seperti air dan cembung jika tidak seperti air raksa. Pembacaan harus selalu dilakukan di tengah meniskus. Manometer biasanya basah jika fluida yang bersentuhan dengan kolam air raksa berbentuk cair atau kering. Jika fluida yang bersentuhan dengan kolam air raksa berbentuk gas. Meskipun manometer adalah alat yang sederhana dan akurat, manometer tidak dapat menahan tekanan yang sangat tinggi. Alat ukur sekunder alternatif termasuk meteran below, meteran target, dan alat ukur yang dipasang di siku. Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri dalam aplikasi tertentu. Jika jarak perpipaan memerlukan penguasaan sinyal tekanan diferensial pemancar AP atau sel DP dapat digunakan. Pengujian bobot mati menyimulasikan pengukuran proses untuk mengkalibrasi instrumen tekanan. Jika piston dan bobot yang dipilih mengapung, tekanan yang benar diterapkan dan Anda dapat memeriksa pengukuran atau pemancar untuk keluaran yang benar. Demikian yang saya bisa jelaskan tentang alat ukur sekunder. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.